Shalom. Iya. Selamat sore Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang berbahagia, tentunya khususnya komunitas Oikos Sipil USU. Selamat datang kami ucapkan di Grand Andaliman Hall pada hari ini. Sore ini acara Christmas Gathering 2023 Komunitas Oikos Sipil Universitas Sumatera Utara tanggal 29 Desember 2023 dengan tema Pelihara Kasih Persaudaraan. Subtema, melalui perayaan Natal kita memelihara kasih persaudaraan dan mewujudkan belas kasih Kristus untuk merespon tantangan konteks dunia. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Dan sebagai informasi, acara Christmas Gathering ini dapat juga disaksikan secara online melalui YouTube account atas nama Ketua Panitia Romondan Maniguruk. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di Andaliman Hall boleh menyaksikan secara online dari akun YouTube Romondan Maniguruk. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan mulai ibadah Christmas Gathering Komunitas Oikos Sipil USU. Untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, di mana kita akan menyambut barisan prosesi. Barisan prosesi terdiri dari Ketua Dewan Pertimbangan Oikos Bapak Saud Pandele, Ketua Umum Komunitas Oikos Bapak Tonggo Sehat, Ketua Panitia Natal Romondan Maniguruk, Bapak Pendeta Hebat Tahun MTH, kemudian anggota Komunitas Oikos Bapak Profesor Yohanes Sadigan, dan juga dari Sipil USU 88 Bulina Panjaitan dan Bapak Fatar Renggolan dari Sipil Angkatan Udara. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah Natal ini kita baktikan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah, sebab diberikannya keselamatan bagi kita. Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Biarlah lawatan Allah dalam Yesus Kristus yang kita rayakan saat ini meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan untuk memberikan kepada kita damai sejahtera selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih terhadap kami umat-Nya yang penuh dosa. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
sebagai korban tebusan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasailah tahta hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasa-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami senantiasa memuji dan mempermuliakan-Mu selama hidup kami, sehingga kami hidup dalam kebahagiaan dan kelimpahan kasih-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Kejadian 2 ayat 5 dan 7. Tetapi ada tahu naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah menutup manusia itu dari pertama dan menghembuskan nafas ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 10 sampai 12.
ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdolat dan batu krisopras. Vokal solo. Ah
manusia begitu indah, segambar dan serupa dengan Allah. Namun karena kekerasan hatinya, manusia mencari jalan sendiri dan memberontak kepada Allah. Manusia penuh dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terpisah dari dosa. Akibat dosa membawa penderitaan kepada manusia. Berikut refleksi kejatuhan manusia ke dalam dosa. 5-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Yohanes 8 ayat 34 sampai 35. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Roma 1 ayat 22 sampai 21 ayat 22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan mendengarkan vokal grup komunitas Oikos. Say
Kita akan mendengarkan liturgi yang ketiga, kelahiran Tuhan Yesus. Kini juru selamat itu telah lahir ke dunia. Dalam keadaan paling sederhana, ia terlahir di tempat yang teramat hina, kandang domba. Marilah kita dengarkan liturgi tentang kelahiran Tuhan Yesus dan maknanya bagi kita. Lukas 2 ayat 1-3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita akan puji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 94. Glory
Sebelum kita masuki doa syafaat, kita akan mendengarkan liturgi yang ketiga. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang amat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Edward Panjaitan. Kami persilakan. Puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu, Bapa yang baik, yang kami kenal, yang kami sembah melalui anak Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam yang indah ini. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, kami kumpulan komunitas Oikos Sipil Khusus yang malam ini Tuhan kami telah bersepakat, kami mengadakan perayaan Natal Tuhan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah rela datang ke dunia ini Tuhan Yesus untuk menebus kami. Engkau datang dari kemuliaan ke tempat kehinaan. Engkau lahir di palungan. Bapa, kelahiran-Mu telah menyelamatkan kami Tuhan Yesus, sehingga kami telah beroleh hidup kekal bersama-sama dengan Engkau nantinya di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, malam ini dari sore cuaca hujan, tapi kami tetap selalu mengucap syukur Tuhan, karena semuanya adalah ciptaan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan menyampaikan juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan mengikuti acara Natal komunitas Oikos Sipil Khusus pada malam hari ini. Bapak, kami juga mau berdoa juga Tuhan untuk kumpulan kami ini Tuhan, komunitas Sipil Khusus yang sudah berusia 24 tahun. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu Tuhan kepada kumpulan ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kumpulan kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepengurusan Oikos Sipil Khusus ini Tuhan Yesus. Berkati semua para pengurusnya Tuhan. Berikan hikmat agar mereka boleh Engkau mampukan untuk memimpin, mengelola kumpulan kami ini Tuhan, untuk selalu menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota Oikos Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan anggota Oikos ini Tuhan.
Lindungi mereka Tuhan Yesus yang baik. Demikian juga dengan keluarganya Tuhan Yesus yang baik. Kami juga teringat malam ini Tuhan untuk anggota kami, anggota Oikos yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, hanya kepada kami serahkan semuanya Tuhan, anggota Oikos yang sedang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami mau berdoa untuk abang-abang kami yang sedang dalam perawatan, Insinyur Binsar Nenggolan, Insinyur Manahan Huta Barat, Ebenezer Panjaitan, Horma Panggabean. Tuhan, berkati mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Berkati setiap obat-obat yang mereka makan, berkati juga semua makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kami mau juga berdoa juga Tuhan untuk saudara kami, rekan kami yang sedang mempunyai pergumulan Tuhan. Saudara kami Petrus Edi Susanto. Bapak, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Bapak terkasih. Jagai dia Tuhan, berkati dia Tuhan, ampunkan kesalahannya Bapak, sehingga dia layak di hadapan-Mu Bapak yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk panitia Natal Sri Kandi Oikos yang sudah bekerja lelah Tuhan untuk mempersiapkan acara ini. Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati semuanya apa yang mereka lakukan Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang mereka lakukan, apa yang kami lakukan pada malam hari ini bukan untuk kemuliaan kami Bapak, bukan untuk kehebatan kami panitia, demikian juga pengurus anggota Oikos, tapi hanya sebagai hormat kami kepada Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga daripada anggota Oikos yang telah Kau panggil ke sisi-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang baik. Jagai kehidupan mereka. Sebentar lagi juga Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan berkat firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Hembang Tambun MTH. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu yang baik, sehingga hanya suara-Mu Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini, dan biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapak terkasih. Kami juga berdoa untuk semua alat peralatan yang dipergunakan pada malam hari ini, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, jauhkan dari segala kerusakan Tuhan Yesus yang baik. Demikian juga Tuhan, lanjut acara ini kami serahkan semuanya hanya ke dalam perlindungan penyertaan-Mu saja Bapak terkasih. Bapak, inilah doa kami, terpuji terimalah Engkau Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu semua, kita akan penyalaan lilin. Kami mengundang dengan hormat untuk penyalaan lilin. Yang pertama, Bapak Pendeta Hembang Tambun MTH. The stars are brightly shining. It is the night of my dear Savior's birth. Long lay the world and sin never parted till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for beyond the grace, and new glories born. Fall on your knees, oh hear the angel voices.
felt this heart of love. The weary world rejoices for yonder place, and you, Lord, born from me. Oh, hear your voices, oh, night to night, oh, night, when Christ was born, oh, night to find, oh, night divine, oh, night divine.
Kita akan mendengarkan liturgi keempat. Tuhan Yesus mengajarkan umatnya untuk berlaku cinta kasih dalam kehidupannya di bumi. Tak ada satupun ajarannya yang mengajak umatnya untuk saling membenci satu sama lain. Marilah kita dengarkan liturgi tentang kasih dan maknanya bagi kita. Mazmur 36 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hembang Tambun MTH. Hati kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap hati. Buka telinga, pikiran dan hati kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong kami memahami firman-Mu. Dan Engkau yang memberi kami kuasa untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu dan Saudara semua. Selamat Natal. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi firman Tuhan pada malam ini pada Christmas Gathering Komunitas Oikos Sipil USU. Saya hadir malam ini untuk menggantikan Ibu Mariati Yananto yang seyogyanya menyampaikan firman Tuhan di sini. Tetapi karena ada sesuatu hal yang membuat beliau tidak bisa hadir pada hari ini, jadi berkoordinasi dengan panitia, beliau mengusulkan saya. Pendeta Hembang Tambun melayani di Wesley Methodist Church Jalan Sultan Agung. Hari ini malam ini hadir dengan istri Boru Hasibuan. Tuhan mengaruniakan kami 2 anak, 1 putra SMP kelas 1 dan yang kedua putri SD kelas 4. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan
sesuai dengan tema perayaan Natal kita atau Christmas Gathering pada malam ini adalah peliharalah kasih persaudaraan. Diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan dengan subtema melalui perayaan Natal kita memelihara kasih persaudaraan dan mewujudkan belas kasih Kristus untuk merespon tantangan konteks kekinian. Ibrani 13 ayat 1. Pendek, hanya 3 kata dalam bahasa Indonesia, peliharalah kasih persaudaraan. Itu saja. Dalam terjemahan Batak Toba, bagi Bapak Ibu yang bisa mengerti bahasa Batak, lebih panjang. Manotong maholong di rohani dongan. Manotong maholong di rohani dongan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, let brotherly love continue. Peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang membuat kita bersaudara? Siapa yang kita sebut sebagai saudara? Saudara, kalau kita membaca Kamus Bahasa Indonesia KBBI, saudara itu biasanya di seseorang atau orang-orang yang diikat dengan pertalian darah. Ada pertalian darah. Begitu kita lahir dalam satu keluarga, otomatis kita mewarisi hal-hal yang sama di dalam keluarga itu. Ini dari Gedung Jemaat nomor 147 di sini aku bawa sambil mengumpulkan persembahan. Pandemi, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu untuk boleh dipergunakan menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan di Desa Simangulape, Umbahas. Biarlah Tuhan yang melipat gandakan pemberian kami yang kecil ini untuk dapat menjadi berkat yang besar bagi anak-anak-Mu di sana. Dan kami berdoa biarlah semua anak-anak Tuhan yang sudah memberikan, Tuhan limpahkan dan Tuhan tambah-tambahkan berkat. Dan biarlah ini sebagai pengingat bagi kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan ke hadapan Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita akan menerima. Jalanilah hidupmu sebagai saudara di dalam Kristus dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai, memelihara dan memberkati kamu sekalian, malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua.
Selamat Hari Natal bagi kita semuanya, khusus komunitas Oikos Sipil USU.